Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin. Sahabat Islam ramah, alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita masih diberi keberkahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Lebih-lebih kita juga diberi keberkahan untuk menunaikan beribadah puasa, ibadah yang paling mulia sebagai penjelmaan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW. Tentu beribadah puasa di tengah pandemi COVID-19 mengisahkan banyak cerita, banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita ambil, bahwa dalam kondisi apapun kita masih terus beribadah, terus memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Maka selama kita bersyukur, insya Allah rezeki kita akan terus melimpah, keberkahan dari Allah akan turun kepada kita semua, dan insya Allah keberkahan bulan Ramadan akan menyertai kita. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kumandangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat ini akan terus menjadi pegangan kita untuk mengarungi kehidupan yang tidak mudah. Kadang ada kerikil, hambatan, tantangan, tapi insya Allah dengan salawat yang kita baca, kita akan mendapatkan kemudahan, kenyamanan, ketenangan batin. Karena bagaimanapun salawat yang kita baca adalah tibul qulub, adalah obat hati yang akan memberikan ketentraman kepada batin kita. Sahabat Islam ramah, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat-ayat toleransi sebagaimana dalam buku saya Al-Quran Kitab Toleransi. Keyakinan kita bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber toleransi adalah keyakinan yang bersifat premier, bersifat penting. Karena bagaimanapun Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah juga As-Salam, yang Maha Damai. Maka tugas kita adalah membumikan, mengamalkan, menyebarluaskan ajaran cinta, ajaran kasih sayang, ajaran perdamaian, ajaran persaudaraan seluas mungkin. Dan dengan menggali inspirasi dari ayat-ayat toleransi di dalam Al-Quran ini, yang jumlahnya kurang lebih 300, maka akan membangkitkan kesadaran baru bahwa kita akan menjadi contoh teladan bagi toleransi di negeri ini. Nah, sahabat Islam ramah, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah ayat sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya dalam surat yang sama, suratul Maidah, yaitu kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Pada ayat yang lalu Al-Quran menyebutkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya, maka pada ayat ini juga Al-Quran menyebut Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ayatnya. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Nah, kita sebagaimana dijelaskan dalam kajian sebelumnya bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk
beriman kepada para nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, ini adalah refleksi iman, karena kita yakin, kita paham bahwa iman kita adalah sumber toleransi. Beriman kepada Allah akan menjadi inspirasi kita untuk toleran terhadap sesama, karena hakikatnya setiap makhluk Allah adalah ciptaan Allah yang sederajat, yang sama. Kita satu umat. Nah, karena itu kalau kita beriman, maka kita aman, maka kita damai, maka kita toleran, maka kita rukun. Nah, begitu pula ketika kita beriman kepada para nabi, kita beriman pada kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi, sungguhnya kita sedang mengamalkan toleransi. Nah, dalam ayat ini juga berisi tentang bagaimana Nabi Isa juga bersikap toleran terhadap Nabi Musa dan Tauratnya. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Luar biasa. Nabi Muhammad, kita umat Islam toleran, mengakui kedatangan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan juga mengakui keberadaan kitab-kitab suci yaitu Taurat dan Injil. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Isa juga menghormati, menghargai keberadaan Taurat dan Nabi Musa. Ini sebuah akhlak yang sangat mulia. Ketika nabi-nabi itu mempunyai hubungan yang harmonis di antara mereka. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tahu ketika Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa lah Rasulullah memimpin sholat berjamaah bersama para nabi-nabi yang lain. Walaupun sholat sebagaimana digambarkan adalah sholat dalam konteks spiritual, tetapi pada hakikatnya nabi-nabi itu ibarat sebuah keluarga yang diantara mereka saling menghormati, saling menghargai, sebagaimana dalam ayat ini, wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, bahwa Nabi Isa pun sangat menghormati, sangat menghargai kitab Taurat. Ini akhlak yang sangat mulia. Dan karena itu surat Al-Maidah sekali bagi saya adalah surat yang di dalamnya berisi pesan-pesan toleransi yang sangat mulia. Karena Nabi Isa yang notabene membawa kitab yang namanya Al-Injil, kitab Injil, itu sangat menghargai keberadaan kitab Taurat, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Lalu pada ayat selanjutnya, wa atainahu li-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi. Lalu kami datangkan kepada Isa yaitu kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi, menegaskan kembali ajaran yang ada pada kitab Taurat. Nah, para ulama Al-Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa kalimat hudan dan nur ini adalah tauhid, bahwa sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dalam Injil adalah ajaran tentang monoteisme. Dan nur sebagai penjelas, karena bagaimanapun banyak orang yang meragukan ajaran dari Nabi Isa, maka Injil sebagai cahaya, sebagai penjelas bagi mereka yang meragukan keberadaan dari Injil itu sendiri. Maka dari itu kita melihat walaupun banyak terdapat bagaimana sungguhnya konsepsi tentang tauhid atau monoteisme
dalam konteks Trinitas yang diyakini oleh Nabi Isa dan umatnya, memang kita melihat ada penyangkalan di dalam Al-Quran bahwa tauhid itu harus betul-betul dipahami dalam konteksnya yang benar. Tetapi sekali lagi, bolehlah kita menggunakan pendekatan metafora sebagaimana dilakukan oleh para kaum sufi. Dan kita tahu bahwa bagaimanapun konsepsi tentang perspektif dan teologi tentang ketuhanan ini memang tidak mudah. Kita lihat dalam tradisi Mu'tazilah dengan Asy'ariyah terjadi perbedaan. Belum lagi bagaimana Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus dan Ibnu Sina juga berbeda bagaimana memahami perspektif teologi tentang ketuhanan ini. Tetapi sekali lagi, menurut Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatihul Ghaib, bahwa yang disebut dengan hudan dan nur sungguhnya ajaran Nabi Isa dalam Injilnya adalah ajaran tentang monoteisme, tentang tauhid. Nah, oleh karena itu kita tahu pada akhirnya bahwa Islam betul-betul menghormati kehadiran Injil, dan Islam sangat menghormati Nabi Isa. Bayangkan hingga di dalam Al-Quran ada satu surat, yaitu surat Maryam, Bunda Maria. Itu tidak lain bentuk apresiasi Al-Quran terhadap Nabi Isa. Bahkan di banyak ayat kita menyebut Isa dan Musa itu disampaikan bersamaan. Betapa dua sosok ini mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari Al-Quran, dari Islam, karena ajarannya membawa hudan wan nur sebagai petunjuk dan cahaya, betul-betul ajaran yang mengajak kepada ketauhidan, betul-betul ajaran yang mengajak kepada penyerahan diri, berserah diri, betul-betul ajaran yang di dalamnya berisi tentang cinta. Nah, dalam konteks keindonesiaan sebenarnya kita dapat melihat bagaimana umat agama Kristiani, baik Kristen maupun Katolik, menerima ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi melakukan perdebatan teologis bahwa sesungguhnya umat Nabi Isa adalah umat yang juga mempunyai keyakinan terhadap ketauhidan, terhadap monoteisme. Nah, disinilah kemudian sahabat Islam Rama bahwa kita dituntut untuk mengapresiasi, menghormati umat Kristiani. Kita menghormati Ahlul Kitab. Betapa Al-Quran memberikan apresiasi, menyebut orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa sebagai Ahlul Kitab, yaitu mereka yang percaya kepada kitab suci, yaitu yang namanya kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, mari kita lihat pada ayat selanjutnya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, ini menurut para ulama tafsir memahami ayat ini memang sangat luar biasa, karena Injil yang dipahami oleh Al-Quran itu disebutkan wa mau'izatan lil muttaqin. Lalu kemudian para ulama membandingkan dengan ayat yang lain, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, di dalam pembukaan surah Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitab, itu Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin. Nah, di dalam ayat ini disebutkan hudan wa mau'izatan lil muttaqin, yang artinya bahwa Injil
Begitu juga Taurat merupakan hudan wa mau'idatan, sebagai nasihat, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan bahwa di dalam komunitas agama-agama Samawi ya, itu banyak sekali orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, yang disebut dengan klausul al-muttaqun, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka beruntunglah mereka yang meyakini terhadap kitab-kitab suci itu, termasuk kepada kitab Injil, karena mereka adalah orang dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu pula ketika Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, begitu pula dengan Injil juga hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Memang para ulama mengatakan bahwa ayat ini hadir sebelum diabrogasi, sebelum dinasakh. Tetapi para ulama yang lain juga berpandangan hendaknya kita, terutama Al-Imam Ar-Razi mengatakan, hendaklah kita menghormati kitab suci agama yang lain, dalam hal ini Al-Injil. Dan saya pribadi mengatakan bahwa sesuai dengan klausul rukun iman kita bahwa kita beriman kepada para nabi terdahulu dan kita juga beriman kepada kitab suci yang terdahulu, maka sikap kita adalah menghormati, setidak-tidaknya menghargai kitab suci umat agama-agama yang terdahulu, karena bagaimanapun mereka telah mencapai kesepakatan dalam komunitas mereka tentang keberadaan Al-Injil itu sendiri, dan prosesnya sangat panjang kalau kita mempelajari bagaimana sejarah dari kodifikasi Injil itu. Nah, kita masuk pada ayat selanjutnya, lanjutannya, waliyahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan hendaknya umat yang meyakini kitab Injil itu hendaklah menegakkan ajaran-ajaran pesan-pesan yang terdapat dalam Injil, dan barang siapa yang tidak menegakkan ayat-ayat yang terdapat dalam Injil, mereka sungguhnya adalah orang fasik. Nah, di dalam ayat sebelumnya kita tahu bahwa ada perintah kepada umat Yahudi untuk menegakkan Taurat dalam komunitas mereka. Nah, di dalam ayat ini juga luar biasa betapa Al-Quran meminta kepada umat yang meyakini, umat Kristiani yang meyakini Injil, agar menegakkan pesan-pesan Injil dalam kehidupan mereka. Bayangkan toleransi yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar menyatakan bahwa di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi Al-Quran juga mengajak kepada umat Kristiani agar menegakkan, mengamalkan ayat-ayat atau pesan-pesan yang terdapat di dalam Injil itu sendiri. Maka sekali lagi ini kritik terhadap mereka yang menggunakan ayat ini sebagai ayat wajibnya menegakkan khilafah atau hukum Tuhan. Tidak. Ayat ini narasinya dalam 3 ayat yang masing-masing memberikan hak yang sama kepada setiap agama untuk menegakkan hukum-hukum dan ayat-ayatnya di dalam komunitas mereka masing-masing. Maka kebebasan atau kemerdekaan beribadah, berkeyakinan itu sebenarnya sangat dijunjung tinggi oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan kebebasan, kemerdekaan beragama, beribadah, berkeyakinan kepada setiap pemeluk agama, khususnya kepada pemeluk agama Yahudi dan agama Kristen. Inilah toleransi yang sebenarnya ingin dibangun oleh Al-Quran, yaitu toleransi yang
betul-betul memberikan apresiasi terhadap keberadaan eksistensi dari agama-agama terdahulu, bahwa agama-agama terdahulu itu merupakan sebuah perjalanan sejarah yang telah mengisi ruang publik kemanusiaan, yang telah mengisi ruang publik peradaban. Bayangkan kalau dulu tidak ada Nabi Musa dan Tauratnya. Bayangkan kalau dulu tidak ada Nabi Isa dan Injilnya. Bagaimana peradaban dunia? Maka peradaban dunia akan diisi oleh ketidakadilan, akan diisi oleh kezaliman. Tetapi Allah dengan kekuasaannya telah menurunkan nabi-nabi. Seperti yang kita katakan, ada sekitar 124.000 nabi dan 313 rasul utusan Tuhan. Maka Allah menurunkan para nabi dan para rasul untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan, dari keterpurukan, dari otoritarianisme. Maka ketika Islam datang, Islam tidak menegasikan, tidak menghapus, tidak melarang keberadaan dari agama-agama sebelumnya. Bahkan dalam sejarah Islam, ketika Islam datang, agama-agama yang sebelumnya Yahudi dan Kristen tetap eksis dalam komunitas mereka. Nah, kenapa? Karena Al-Quran sungguh-sungguh dengan terbuka, dengan tulus memberikan apresiasi terhadap agama-agama sebelum Islam, khususnya agama-agama samawi, yaitu Yahudi dan Kristen. Maka kalau kita melakukan kajian secara sosiologis, maka kita akan mendapatkan bahwa agama-agama samawi itu masih eksis di Timur Tengah, di Mesir, di Iran. Bahkan di Iran ada sekitar 75.000 umat Yahudi di Iran. Kita melihat di mana, di Irak, di Lebanon, jejak-jejak sejarah tentang harmoni antara umat Islam dengan umat agama Yahudi dan agama Kristen itu luar biasa. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Faiz Salhab dalam bukunya Ar-Risalah As-Samawiyah, Al-Quran wa Taurat wal Injil, bahwa telah terjadi satu perjumpaan teologis, perjumpaan sosial, perjumpaan kultural di antara berbagai agama-agama samawi ini, yang dapat membuktikan bahwa toleransi itu bukan hanya sekedar wacana, bahwa toleransi itu hidup, berkembang, lahir, dan membentuk peradaban manusia. Disinilah kita melihat bahwa di antara dalam sebuah negara, di antara agama-agama ini hidup rukun. Di Indonesia sendiri kita bersyukur mempunyai katedral dengan Istiqlal, di mana Bung Karno mendesain bahwa kerukunan, harmoni, toleransi itu harus menjadi watak dari bangsa ini, karena Islam sesungguhnya agama yang toleran. Ketika Idul Adha dan Idul Fitri, katedral halamannya dijadikan parkir bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, maka Istiqlal, halaman Masjid Istiqlal digunakan tempat parkir
bagi umat-umat Katolik yang ingin merayakan Natal. Nah, inilah toleransi yang sangat luar biasa, yang sebenarnya sangat Qur'ani. Al-Quran mengajak kita untuk menghormati, untuk menghargai umat agama-agama yang lain, menghormati kitab sucinya, menghormati nabinya, dan membangun kehidupan yang harmoni. Maka kalau Banser, GP Ansor menjaga gereja, itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu sudah menjadi perintah dari agama, agar kita bersahabat, bersaudara, memberikan perlindungan terhadap umat Kristiani. Rasulullah bersabda, man adza damiyan faqad adzani. Barang siapa yang melukai, menyerang ahlu zimmah, yaitu Yahudi dan Kristen, sesungguhnya dia sedang menyerang saya. Nah, sekali lagi sahabat Islam ramah, bahwa ayat yang baru kita kaji ini adalah ayat yang memberikan keteguhan jiwa pada kita semua. Kalau kita toleran, kalau kita menghargai umat Kristiani, itu sungguhnya adalah perintah dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memberikan apresiasi terhadap umat Nabi Isa, memberikan apresiasi terhadap kitab Injil, dan bahkan meminta kepada umat Kristiani agar menegakkan pesan-pesan yang terdapat di dalam Injil. Jadi dengan belajar toleransi dari Al-Quran ini, insya Allah kita akan nyaman hidup di tengah-tengah kebinekaan. Toh kita merasakan, kita melihat, kita mendengarkan bahwa keberadaan umat Kristiani di tengah-tengah umat Islam itu bukan menjadi ancaman. Keberadaan umat Kristiani di tengah-tengah umat Islam itu merupakan rahmat yang harus kita terima, yang harus kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, sehingga persaudaraan kita dalam konteks keindonesiaan dapat menjadi persaudaraan yang dapat melahirkan satu kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Toh kita melihat misalnya banyak sekali orang-orang Kristiani yang sekolah di sekolah-sekolah Muslim. Saya baru saja ditelepon untuk memberikan ceramah secara online terhadap pelajar Muslim yang belajar di sekolah-sekolah non-Muslim. Begitu pula kita melihat banyak sekali non-Muslim yang sekolah di sekolah-sekolah Muslim. Inilah contoh toleransi yang sangat luar biasa, yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa kita umat beragama bersaudara, bahwa kita umat beragama harus saling menghargai, menghormati. Di antara kita semua tidak boleh ada fanatisme, tidak boleh ada egoisme. Sehingga sekali lagi sahabat Islam ramah, dengan toleransi ini insya Allah kita akan menjadi umat yang selalu membawa kemaslahatan. Dengan toleransi ini insya Allah hubungan harmoni kita akan memberikan manfaat kepada negara kita, kepada dunia, seperti yang dilakukan oleh Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib bersama dengan Paus Fransiskus Asisi, bahwa yang kita utamakan adalah persaudaraan, yang kita utamakan adalah kemanusiaan. Itulah Islam, sahabat Islam ramah. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada esok hari, dan kita terus mengisi bulan Ramadan ini dengan inspirasi-inspirasi dari ayat-ayat toleransi, dan kedepannya insya Allah kita akan menjadi umat yang membawa keteladanan bagi kemanusiaan. Itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.